Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Spesial Tengkleng. Kali ini saya akan membuat roll cake dengan sistem sponge cake dengan resep roll halus. Nah, roll cake Jepang ini atau roll cake halus ini dibuat aslinya itu gampang sekali, tapi tekniknya itu harus kita pahami, trik-triknya harus kita pahami, cara mengocok dan mengaduknya agar adonan itu tidak kempes, tidak bantet, tidak gosong, itu harus kita pahami. Bahannya juga simpel, trik tekniknya itu kalau kita pahami gampang. Harganya itu kalau kita jual di bakery, kita beli di bakery itu sangat mahal. Padahal tekniknya gampang. Mari kita simak video ini. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Dipencet tombol loncengnya ya guys ya untuk melihat video-video yang lainnya. Semoga bermanfaat video ini. Yuk kita lihat sekarang. Mari teman, kita membuat roll cake Jepang atau roll cake halus ini. Ya, cara membuat roll cake Jepang itu adanya pemisahan telur antara putih telur dan kuning telurnya dipisah. Putih telur sendiri dipisah, dikocok bersama gula. Kalau kuning telur dipisah bersama bahan-bahan lainnya. Nah, sekarang kita lihat bahan yang kita perlukan. Nah, 5 putih telur. Nah, 5 putih telur sudah dipisah ya. Nah, putih telurnya itu tidak boleh bercampur dengan kuning telur walaupun sedikit pun. Terus yang kedua, syaratnya untuk tempat putih telur itu harus kering, bersih. Nah, putih telur itu sifatnya itu senangnya bersihan. Makanya tidak boleh bercampur dengan kuning telur walaupun sedikit pun. Yang kedua, tempatnya harus kering dan bersih. Terus dia dikocok, putih telur itu dikocok bersama gula pasir 80 gram. Nah, terus jeruk nipis atau jeruk lemon atau jeruk peras yang digunakan hanya 1 sendok saja. Gunanya jeruk itu bersifat asam untuk menetralisir bau amis dari kuning putih telurnya. Yang kedua, untuk menstabilkan antara dua adonan, yaitu adonan putih telur dan adonan kuning telur. Sekarang jika nggak ada jeruk, di rumah kita nggak ada jeruk, jeruk nipis ataupun jeruk peras, kita boleh menggunakan cuka apel 1 sendok teh atau cuka bakso 1 sendok teh. Bisa, jadi alternatifnya jika tidak ada jeruk nipis atau jeruk peras, bisa pakai cuka apel ataupun cuka bakso. Sekarang, tadi adonan yang pertama bahannya putih telur, gula pasir, dan asam. Hari ini saya menggunakan jeruk peras. Nah, bahan yang kedua atau bahan kuning telur terdiri dari susu UHT, susu cair. Nah, ini sebanyak 60 ml UHT atau susu cair. Kondisi suhu ruang. Terus terigu protein rendah. Terigu protein rendah sebesar 65 gram. Terus yang ketiga, minyak goreng. Itu 50 gram. 50 gram. Misal minyak goreng di rumah nggak ada, boleh pakai butter yang dicairkan atau margarin yang dicairkan. Jumlahnya ya 50 ml setelah dipanaskan. Terus yang keempat itu adalah kuning telurnya 4 biji, 4 butir. Terus yang kelima,
1 telur antero. Antero itu artinya semua telurnya kita pakai. Nah, sekarang kita buat satu persatu masing-masing adonan. Adonan putih telur dan adonan kuning telur. Kita mengocok putih telurnya dulu ya teman. Cara mengocok putih telurnya juga ada triknya agar adonan atau nanti roti yang kita hasilkan itu tidak ambles atau tidak turun ke bawah. Caranya, kocok putih telur dulu sampai bergelembung. Nah, dengan kecepatan sedang ya. Tidak pakai kecepatan tinggi. Nah, ini teman sudah bergelembung. Setelah bergelembung, kita masukkan asamnya. Kali ini saya menggunakan jeruk peras. Nah, 1 sendok teh. Sendok teh. Kita kocok lagi. Kocok lagi dengan kecepatan sedang ya teman-teman. Diingat-ingat pakainya kecepatan sedang, jangan kecepatan tinggi. Nah, kan masukkan gulanya 3 kali. Ini baru 2 kali. Nah, masukkan yang terakhir sampai membentuk leher angsa. Jangan sampai kaku banget ya teman. Itu kalau kaku itu bikin adonan itu ambles. Jadi harus pas untuk membuat roll halus ini. Yaitu standarnya itu membentuk leher angsa. Jadi gini. Nah, sekarang kita tes. Nah, ini sudah ada jejak-jejak dari mixer. Sekarang kita tes. Nah, belum ya, masih jatuh. Kita tes lagi. Nah, sekarang udah. Nah, sudah itu bentuknya kayak gini. Nah, sekarang kita buat adonan kuning telurnya. Untuk membuat roll cake kali ini, kenapa saya memixer atau mengocok putih telur dulu? Karena putih telur itu sifatnya tidak boleh bergabung dengan lainnya, harus benar-benar bersih tempatnya. Yang kedua tidak boleh kecampuran setetes pun kuning telur, nggak akan jadi, makanya jadi encer. Makanya saya pisah dulu. Nah, yang kedua, ini putih telur udah jadi. Sekarang kita buat adonan kuning telur. Adonan kuning telurnya boleh pakai bekas dari aduan atau kocokan putih telur. Sekarang kita lihat. Putih kuning telur, masukkan minyaknya, masukkan susu cairnya, masukkan telur anteronya, dan terakhir adalah masukkan terigunya. Nah, sekarang kita lihat, kocok sampai homogen saja, sampai rata, nggak usah sampai mengembang. Nah, sudah. Ini sudah homogen ya teman. Sudah jadi adonan kuning telurnya. Sudah homogen, tidak mengembang ya. Nah, sudah selesai 2 adonan. Sekarang teknik yang kedua.
Teknik yang pertama pengocokan, tadi putih telurnya sudah. Sekarang teknik yang kedua, pengaduan dari putih telur ke kuning telur. Nah, ini adalah teknik yang paling sulit, yang bikin bantat roti itu di teknik ini. Karena ada endapan minyak yang ada di dalamnya, makanya dia akan bantat, belum homogen. Sekarang saya ajarin cara mengaduknya biar tidak bantat. Terus yang kedua, biar tidak ambles, adonan itu tidak ambles ke bawah. Nah, ayo kita lihat caranya. Ini teman, 2 adonan yang sudah jadi, 1 adonan putih telur dan 1 adonan kuning telur. Cara untuk menjadikan satu jadi adonan yang harus homogen itu ada tekniknya. Caranya, 2 sendok putih telur masukkan ke kuning telur, 2 sendok ya, jangan banyak-banyak. Nah, ini teknik untuk pemula biar tahu kesalahan kita itu di mana. Sekarang itu kita aduk tidak cepat ngaduknya. Aduknya tidak cepat sampai mengikuti. Nah, setelah kayak gini ngaduknya, kita pakai teknik sistem balik. Ya, sistem balik. Jangan diudek-udek kayak gini, teman. Nah, kita sistem balik. Nah, setelah itu jangan ngaduknya jangan terlalu lama ya. Asal-asal aja dulu. Nah, 2 sendok lagi. Jangan ditusuk ke bawah gini. Kita ambilnya seperti nyeroin agar-agar atau puding. Nah, aduk-aduk pelan. Nah, kalau kita pakai pelan ngaduknya itu insya Allah jadi. Nah, sekarang ini belum rata karena masih ada adonan minyaknya ya. Nah, ambil lagi, serokin lagi. Aduk-aduk lagi biar tercampur rata dulu. Tidak pakai cepat ya, sekali lagi. Jangan cepat-cepat. Yang biasanya ibu-ibu lakukan itu tidak sabar, cepat. Padahal sudah bikinnya lama, hasilnya ambles. Nanti bilangnya ya tetap enak, ya memang tetap enak, tapi kurang cantik ya. Yang kita inginkan itu hasilnya cantik, enak. Apalagi mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, sekarang ini udah mau habis, kita sistem balik. Nah, kita habisin. Nah, di endapan putih telur itu ada air. Kenapa saya tadi ngambilnya itu dari atas, tidak diaduk ke bawah, karena saya ngambilnya di atas karena untuk menjaga nih agar di bawah itu ada air. Airnya dari mana? Dari gula pasir. Gula pasir yang dijual di luar itu ada gula pasir yang raw sugar atau yang dry sugar. Kita nggak tahu yang raw sugar. Biasanya yang dry sugar itu yang bermerek. Kalau yang raw sugar itu biasanya yang kiloan. Tadi saya pakai yang kiloan, ya. Nah, ini ada putih telurnya, ada airnya, ada air dari telurnya. Nah, ini kita sisakan air yang ada di telur ini. Nah, ini yang bikin bantat juga. Nah, kita serokin semuanya. Nah, sudah selesai, ini ada airnya, bisa dilihat ya. Kita sisain yang airnya, jangan diikutin. Sekarang kita mulai sistem pengaduannya. Nah, ini masih ada endapan minyak. Nah, ini kalau kita berhentiin, kita langsung cetak, ini rotinya akan bantat. Nah, sampai minyak ini hilang. Caranya sistem balik, di atas minyak kita diputar-putar, tapi nggak nyublek di adonan, hanya di atas permukaan adonan, ya. Nah, ini masih ada. Nah, ini udah mau hilang. Nah, masih ada. Nah, masih ada. Kita ambilnya sampai ke bawah biar endapannya itu ikut. Nah, masih ada. Sampai hilang ya, teman ya. Nah,
Ini yang bikin bantat. Biasanya yang kurang sabar itu ibu-ibu yang bikin kayak gini, sudah jadi, ternyata bawahnya masih banyak endapan. Sudah mau hilang. Memang agak lama tapi tidak boleh cepat. Tapi gerakannya berkualitas ya. Nah, ini berkualitas karena kita ini ya sampai ke bawah. Nah, udah mau habis. Udah habis. Nah, tinggal sedikit. Nah, sudah habis. Nih teman bisa dilihat. Nah, ini sudah nggak ada adonan, minyaknya, sudah nggak ada endapan. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ngaduknya yang penting berkualitas, tidak pakai cepat, pelan-pelan saja. Nah, sudah habis kan? Kalau berkualitas pasti cepat. Kalau cepat malah endapannya itu juga turun cepat ke bawah. Akhirnya dia mengendap terus gitu kan. Nah, sekarang kita masukkan ke loyang yang sudah diolesin mentega, kanan kiri sampingnya dan bawahnya, yang sudah ditutupi dengan kertas oven atau kertas baking. Nah, kita ukur. Kalau saya senangnya yang saya tutupin kertas baking itu kanan kiri, yang sini enggak, sama bawahnya aja. Yuk kita masukkan adonannya ya, kita ratain. Kita ratain ya, biar permukaannya rata, tingginya sama. Nah, sekarang sudah rata, kita hentakkan 3 kali, tapi tetap berkualitas. Hentakannya ya, 1, 2, 3. Nah, ini masih. Sekarang sudah, kita masukkan ke oven dengan 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit atau golden brown kulitnya. Golden brown itu coklat keemasan. Terus kalau kita pakai oven kompor atau oven tangkring itu pakai api kecil yang sebelumnya sudah dipanaskan 10 menit. Terus selama 30 menit atau sampai golden brown juga. Nah, bedanya di oven tangkring dan oven listrik itu biasanya hanya waktunya saja, hasilnya tetap sama lembut ya. Yuk kita oven ya, yang ini udah dipanaskan, pakai 150 derajat. Kita tunggu sampai golden brown. Nah, ini sambil kita menunggu, saya mau mempersiapkan untuk menggulung bahannya, untuk menggulung rotinya. Sekarang, menggulung rotinya itu, kalau resep yang saya pakai ini adalah resep Jepang. Mau digulung, ada yang tanya, Mbak, digulungnya posisi panas apa posisi dingin? Resep Jepang ini boleh posisi panas atau posisi dingin karena tidak akan pecah. Nah, kalau kita fillingnya atau isinya atau olesannya kita pakai jam atau selai, itu boleh kondisi hangat-hangat kuku atau posisi panas nggak masalah ya. Tapi kalau kita pakai buttercream harus menunggu sampai posisi dingin. Nanti saya ajarin cara menggulungnya ya. Kita menggulungnya
sambil menggulung kita persiapkan untuk ini kertas untuk menggulungnya. Kertas yang untuk menggulung tetap pakai kertas oven ya, kertas baking ya, atau kertas nasi. Nah, kalau kita pakai kertas roti itu sebelumnya sudah diolesin mentega. Ini teman, nah ini sudah matang, warna kulitnya golden brown. Nah, ini tidak akan lengket. Kalau lengket itu atasnya belum kering sekali ya. Ini keringnya pas. Kalau warnanya masih kuning itu nanti kalau digulung dia akan lengket. Sekarang kita sisik pinggirnya. Nah, ini tidak turun ya teman adonannya. Karena tadi ngocoknya pas. Terus caranya, kertas roti yang sudah diolesin mentega kita terapkan di atasnya. Sudah, setelah taruhnya di tengah-tengah ya teman. Nah, kita balik. Nah, kita ambil adonannya, wadahnya. Terus kita ambil ini ya. Nah, ini dia tidak bantat. Nah, ini adalah lemak-lemak yang tersisa. Nah, karena kering, adonannya kering, nah, makanya pas di sini kita oles. Kalau jika mengolesnya itu pakai selai, boleh langsung di gulung. Tapi kalau kita mengolesnya pakai buttercream atau white cream, nunggu ini dingin dulu. Nah, sekarang kita akan menggulung. Sebentar lagi nunggu ini dingin. Sekarang saya akan memberikan tip dan triknya menggulung roll gulung Jepang. Nah, biasanya ibu-ibu atau adik-adik kalau menggulung roti itu pasti deg-degan ya. Nah, deg-degan itu kita hilangkan karena akan bikin tangan kita itu keder. Akhirnya yang seharusnya itu gulungannya itu rapi, jadi akhirnya retak. Kalau enggak retak, peot atau meleot. Nah, itu. Sekarang kita hilangkan rasa untuk deg-degan ya. Nah, triknya yang kedua adalah potong pinggir yang akan kita gulung di ujungnya, ujung dari gulungan sekitar 1,5 cm tapi tidak putus. Nah, sekarang kita potong 1,5 cm tapi tidak putus. Gunanya apa? Agar kita tidak kepo. Artinya apa? Yang seharusnya kita itu deg-degan atau itu retak nggak ya? Ngertak ya enggak? Itu kita hilangkan dengan kita potong tapi tidak putus. Ini lihat ya. Nah, tidak putus. Nah, habis kita potong, kita olesin karena saya pakai buttercream, maka nunggunya harus dingin. Nah, ini. Kita olesin sampai rata. Udah rata ya teman. Nah, udah rata. Sekarang sudah rata. Trik yang kedua, pada waktu menggulung biasanya
kita ganjel untuk pemula. Ganjelnya apa? Bisa keju, bisa coklat meses. Nah, sekarang saya akan mengajari pemula. Maka saya ganjel dengan keju. Ganjelnya di mana? Di garis tadi, garis yang kita potong tidak putus. Kalau nggak mau diganjel nggak apa-apa, monggo silahkan. Nah, ininya tingginya sama rata. Nah, sudah. Sekarang kita gulung. Nah, kita tekuk dulu. Nah, kita tekuk pelan-pelan, jangan dipegang keras ya. Nah, sekarang ini ganjel aja nggak apa-apa. Untuk ganjel, kasih pemberat biar nggak lari-lari ya. Untuk pemula. Sekarang sudah selesai. Nah, ini udah selesai. Coba bisa dilihat ini udah selesai. Kita kencengkan pakai penggaris atau pakai itu. Biar kencang banget. Udah selesai. Tunggu sekitar 10 menit biar ngeset. Nah, ini sudah kencang. Ini sudah kencang ya. Tunggu 10 menit ya, teman. Nah, sudah selesai, tinggal kita nunggu 15 menit untuk dipotong. Yuk. Sekarang sudah 10 menit, kue atau roti gulung halus Jepangnya sudah ngeset ya. Nah, sekarang kita buka. Nah, bagus banget ya, shiny, empuk, golden brown. Sekarang kita potong sesuai selera. Motongnya juga sistemnya gergaji ya guys, tidak asal motong bus nanti dia akan kempes, nggak kempes, meleot. Sudah. Ini guys yang sudah jadi gulungannya.